Halo teman-teman, kira-kira seminggu yang lalu saya bikin video tentang hobi drone di Indonesia. Saya bilang bahwa hobi drone di Indonesia itu hanya akan sebatas hobi, tidak mungkin jadi prestasi. Pertimbangannya kenapa tidak mungkin jadi prestasi? Karena yang pertama, kemauan pilotnya yang kurang. Jadi kemauan kita itu kurang keras gitu. Kayak contohnya Minchan tuh latihan satu hari itu 12 jam, habisin baterai sekitar 100 baterai. Itu juara loh gitu. Itu yang pertama, kemauan pilotnya yang kurang. Yang kedua, itu karena dukungan investor yang kurang gitu. Bagaimanapun kita hebatnya, pilot-pilot Indonesia itu banyak yang hebat, tapi nggak mungkin tanpa dukungan dari sponsor begitu. Yang ketiga, arahnya, kejuaraan juga nggak ada kita. Sekiranya ada kejuaraan, hadiahnya ya kecil gitu, hadiah 1,5 juta, 5 juta. Coba yang ini drone-nya doang udah 7 juta ini. Bagaimana mungkin kita juara satu, hadiah 5 juta, bukannya untung malah buntung kita gitu. Tapi saya juga sebenarnya pengen banget, asli saya pengen banget di Indonesia itu ada juara gitu loh. Ada juara yang bisa go internasional, asli saya pengen banget. Nah, bagaimana caranya kita gitu untuk memperbaiki kondisi gitu? Tinggal kemauan aja gitu sebenarnya gitu. Ada tiga faktor, 3 aktor utama yang berperan dalam hobi drone ya ini. Yang pertama adalah pedagang. Saya waktu belajar pertama drone gitu, tontonin videonya Joshua Bardwell. Di videonya Joshua Bardwell ada dibilang top 6 beginner mistake in racing drone. Di racing drone itu ada 6 kesalahan utama para pilot pemula. Di antaranya adalah, salah satunya adalah belajar ke pedagang. Pedagang itu bukan tempat belajar. Salah kalau kita belajar ke pedagang. Saya udah sampaikan bahwa kalau kita belajar ke pedagang, maka kemungkinan kita bakal jadi pembeli, bukan jadi profesional. Kalau kita pengen jadi pilot pro, kita belajarnya kepada juara gitu. Nah, karena dasar itulah maka saya tahu bahwa saya tidak boleh belajar ke pedagang begitu. Nah, pedagang-pedagang di kita, kalau kita bandingkan dengan pedagang di luar negeri, misalnya kayak Rotor Riot lah contohnya. Rotor Riot jualan gear, jualan Google, jualan remote begitu. Kemudian Grayson Hobby gitu. Di mereka para pilot pemula itu bisa nyoba Google yang cocok yang mana gitu kan, gitu. Ini remote yang cocok yang mana, oh beli yang ini aja. Di kita enggak, pedagang-pedagang kita enggak ada yang mau offline. Pedagang di kita tokonya toko online semua begitu. Saya pernah juga saya kan di Bandung, ada toko di Bandung. Saya mau beli offline aja, nggak bisa om, kita jualannya online aja. Pertimbangannya karena dia sibuk gitu katanya. Nih saya karena udah 3 tahun menjalani hobi drone, maka untuk di Indonesia saya udah belanja di berbagai macam toko, pakai ini Tokopedia, pakai Shopee gitu. Om Jakral juga tahu gitu. Saya dulu belanja di Banggood juga, kalau yang di Cina tuh di Gearbest. Kemudian udah pakai AliExpress gitu. Saya udah belanjain semua itu gitu. Dan karena udah sering komunikasi, jadi saya tahu karakter mereka. Ada bayangan lah karakter pedagang-pedagang kita itu bagaimana gitu. Saya contohkan, saya pernah check out Google izin waktu itu di salah satu toko. Saya toko yang di Indonesia itu dari toko Heli, Just Shopit, kemudian yang di Bali itu Semut Emas, My Fly Dream, Matram, saya udah pernah belanja semua. Waktu itu di salah satu toko yang saya tidak sebutkan tokonya ya, saya belanja gitu, saya lihat harganya 1,5, ya saya check out, saya belanja di Alfamart, saya bayar di Alfamart. Pas saya check out, saya bilang, om, proses dong gitu kan. Oh maaf om, katanya ininya barangnya nggak ada. Oh saya lihat udah barangnya nggak ada gitu. Tapi 1 jam kemudian jadi ada, cuman harganya beda. Ya dari 1,5 juta jadi 2,5 juta. Waduh, dagang kita kacau banget ini, kata saya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Toh di Tokopedia kan uang yang kita di cancel itu balik lagi ke rekening kita gitu kan. Gitu. Terus saya juga pernah beli FC. Saya tanya dulu waktu itu, om, ini bisa nggak buat 6S? Bisa katanya om. Saya coba, oke, saya beli. Saya pasang di drone 5 inci, Gebrig om, Gebrig itu drone-nya. Saya chat orangnya yang punyanya, om, ini sudah saya coba di drone saya tapi ke Gebrig. Dia jawabannya gimana? Jawabannya katanya semua kuat om, harus dituning, katanya begitu. Kata saya om udah 3 tahun saya ngerakit drone, saya tahu mana yang perlu saya tuning, mana yang enggak. Kata dia semua kuat tuh wajib dituning om. Oke deh, serah dia gitu. Saya udah bilang kok bahwa saya udah pengalaman ngerakit gitu. Akhirnya saya saya pindahin ke 3 inci dan baik aja gitu. Kemudian saya juga pernah beli kuat yang yang anunya di bawah gitu, yang muter gitu tuh.
ininya di bawah gitu, katanya bisa 6S. Saya pakai 6S langsung kebakar gitu. Wah, udah macam-macam. Terus saya juga terakhir kali beli kemarin tuh saya nanya, saya beli FC, saya tanya gini, Om, ini bisa nggak buat 6S? Jawabannya begini, pinter gitu jawabannya beliau. Dia jawab, kalau di spesifikasinya sih tertulis bisa Om gitu. Oke, artinya dia belum pernah belum pernah pakai kan. Jadi saya beli itu dengan resiko saya tahu itu. Kalau Joshua Bardwell dulu mencontohkan kenapa kita jangan belajar ke pedagang, karena begini. Yang kita contohkan lah, misalnya kita beli mobil di Mitsubishi, di Toyota, misalnya di Honda. Misalnya saya sendiri kalau ke dealer Honda dulu pernah ke dealer Honda, saya juga pakai Honda dulu, Honda Accord, lama puluhan tahun saya Om gitu. Pas saya ini salesnya, wah ini bagus Om, ini keren banget, ini bagus segala macam. Saya tanya, situ emang udah pernah coba? Dia SIM juga belum punya. Bayangin, orang yang belum punya SIM ngajarin kita yang udah puluh tahun pakai mobil Honda, kan lucu banget gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kita sadari itu gitu. Jadi pertama itu pedagang ya. Pedagang kita bukan untuk tempat belajar. Saya udah sampaikan bahwa kalau kita belajar ke pedagang, kita mungkin jadi buyer, jadi pembeli. Kita belajarnya jangan ke pedagang gitu. Kemudian yang kedua itu pilotnya. Pilot diarahkan oleh pemerintah untuk ikut komunitas. Itu perlu teman-teman tahu bahwa pilot-pilot di kita itu banyak belum bersertifikat. Jadi kebanyakan yang pilot-pilot kita ngakunya doang pilot, padahal pengetahuan dia tentang unmanned craft itu, yang pilot tanpa awak itu masih minim. Mungkin dia belum sertifikat gitu, sehingga dia nyampaikan sesuatu yang dia tahu doang gitu, supaya dia banyak yang nonton. Apalagi kalau dia pilot sekaligus YouTuber, dia pengen banyak viewer. Terus kalau dia sekalian jualan apalagi supaya ada yang beli gitu kan. Dia menyampaikan apa-apa yang bagus aja gitu, yang jeleknya nggak disampaikan gitu. Ya bagus, semua kuat itu harga 300.000, kuat keren ajaib, wah ajaib, sekali terbangin 3 jam langsung hilang gitu, fly away gitu. Itu kayak begitu. Jadi begitu pilot-pilot di kita banyak yang belum kemampuannya masih minim lah gitu. Walaupun saya tahu juga pilot-pilot Indonesia keren dan kemampuannya skill bagus, saya tahu banyak, potensinya besar begitu. Kemudian yang ketiga penonton. Jadi pertama itu pedagang, yang kedua pilot yang disarankan, diwajibkan oleh pemerintah bukan oleh kita untuk ikut komunitas. Kemudian yang ketiga penonton. Tahu nggak penonton kita? Penonton kita adalah orang-orang yang nggak tahu. Waktu di channel Dr. Drone saya sampaikan bahwa saya prediksikan dari 270 juta penduduk Indonesia saat ini, paling juga hanya 1% yang pernah megang drone. Megang doang loh ya, bukan nerbangin. Megang doang hanya 1%. Jadi cuma sekitar berapa itu kalau 1%-nya 2,7 orang yang pernah megang gitu. Jadi kebanyakan viewer kita itu orang-orang yang belum pengalaman. Gimana? Tahu nggak orang-orang yang belum pengalaman? Orang-orang yang belum pengalaman itu bisanya ngelecehin. Bisanya paling, wah jelek, wah terbangnya jungkar juga, bikin pusing. Paling begitu ngomongnya gitu. Kenapa? Karena dia sendiri belum tahu gitu loh. Namanya freestyle juga di mana-mana bikin pusing karena racing. Gitu, racing freestyle. Kalau mau pelan-pelan ya terbangnya nggak usah pakai drone ini, pakai drone aerial, pakai HP kayak nggak bikin pusing. Kira-kira begitu. Tapi kita perlu sabar ke orang-orang yang belum tahu. Anggapnya kita ke anak-anak aja. Kalau kita ke anak-anak kan nggak boleh marah-marah. Dia mau apa kek gitu, baru bangun langsung minta makan. Baru makan minta minum gitu, minta cucu gitu ya. Kita jangan marah-marah, namanya orang nggak tahu, kita sabar aja gitu. Jadi 3 gitu intinya ya, pedagang, pilot, sama penonton. Ada lagi sih yang paling penting menurut saya. Kalau kita pengen maju, kalau teman-teman pengen banget ini maju, harus ada investor, harus ada dukungan dari pihak lain, apakah itu investor, apakah itu pemerintah gitu, kira-kira begitu. Nah, saya juga dapat pertanyaan kayak Mang Ian juga. Saya senang Mang Ian, Mang Ian juga kayaknya ada keniatan untuk belajar drone. Begini, kalau saya secara pribadi ya, setelah 3 tahun saya latihan drone, nerbangin drone sebagai hobi, saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk menekuni hobi ini karena terlalu mahal banget Mang. Hasilnya nggak ada gitu, mahalnya doang. Coba melihat Andrea Ramadan itu subscribernya, kalau Mang Ian niatnya belajar drone menjadi YouTuber, Andrea Ramadan dengan subscriber 500 juta jiwa, penghasilannya sekitar 5 juta sebulan. Om Andrea juga bilang tidak menghasilkan, ini rugi gitu loh. Terus kayak pilot nakal itu subscribernya berapa? 50.000 kayak gitu ya. Paling juga sekitar perkiraan saya sebulan gitu, paling kayak beliau bilang paling 700 ribuan
tidak menghasilkan. Beliau tuh dapat penghasilannya dari penjualan, dari selling. Makanya kalau teman-teman ada yang mau niat beli drone, udah beli di Pilot Nakal aja, bisa sekalian share. Dan kalau kita niat belajar, ya kita dong ngasih ke Pilot Nakal gitu. Nah, sekali lagi, karena ini adalah hobi yang mahal, saya sangat tidak menyarankan. Cuman kalau memang teman-teman atau Mang Ian atau siapapun mau hobi drone, ya itu urusan sendiri ya, tanggung jawab sendiri. Emang saya juga agak malu juga ketika saya suka nerbangin drone. Aduh maaf, saya habis makan. Hobi drone tapi tidak menyarankan. Saya menganalogikan kayak saya ngerokok. Saya tahu rokok itu salah, Om, tapi saya ngerokok. Itu kesalahan saya. Padahal rokok itu salah kan gitu kan. Harusnya saya jangan rokok. Saya udah berhenti ngopi, udah 3 tahun saya berhenti ngopi. Tapi kalau rokok ini saya belum bisa gitu. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk teman-teman menjalani hobi mahal ini. Mending hobi yang lain lah, kayak hobi sepeda, naik gunung. Mungkin sepeda juga mahal kan, ada yang harga 70 jutaan, 40 juta gitu. Tapi kan sekali itu doang belinya gitu. Atau main tenis paling habis-habisnya kayak saya main tenis. Raket saya beli, misalnya raket Roger Federer gitu, itu 2,5 juta, sepatu 2 juta, kaos 100.000, paling 5 juta. Variable cost-nya itu maksudnya ketika ada ini kan kita kalau tiap bulan itu kan iuran gitu ya, paling 100.000 ya gitu, 5 juta plus 100.000 sebulan. Kalau drone, mahal. Awalnya di atas 10 juta, kemudian setiap kali kerusakan biaya variabelnya ya tergantung rusaknya rusak apa. Rusak kamera 5 juta hilang, rusak FC 100.000 hilang, rusak motor 200.000 hilang, gitu. Variabel cost-nya itu besar, Mang. Gitu. Jadi saya sangat tidak menyarankan. Tapi kembali lagi, kalau memang teman-teman pengen menjalani, itu kembali lagi ke diri Mamang masing-masing, teman-teman masing-masing. Terserah aja. Nah, saya udah menyampaikan apa adanya yang saya rasakan, bahwa hobi ini berat, hobi ini ribet, gitu. Tapi kalau teman-teman pengen tetap menjalani hobi ini, silakan tanggung resikonya masing-masing. Kira-kira begitu. Pusing nggak? Kalau pusing silakan tanya. Kalau ada masukan silakan komentar. We're online, ready to fire away. A digital breeze from cybernet seas. We may not make it out of the bay. Just unwind, it doesn't matter anyway. Try not to freeze or throw away the keys. The predator is now the prey. Things could be different. Things could be alright. Things could be innocent when dark becomes light. We're online, ready to fire away. Powered by a dream, connected to a screen. The rebels in 4K. Kira-kira begitu, Bang Ian. Saya secara pribadi sangat tidak menyarankan teman-teman saya untuk menekuni hobi drone. Kalau untuk masyarakat Indonesia secara umum, saya lebih tidak menyarankan lagi. Kenapa? Karena udah teman-teman tahu, Om Jakral udah tahu, semua kita tahu bahwa pelanggaran lalu lintas, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, aturan lalu lintas itu udah jadi budaya melanggar di negara kita. Bayangkan lalu lintas aja yang kita cuma bawa motor, bawa mobil itu dilanggar. Coba bayangin kalau drone, pesawat udara di atas, udah persiweran, wah itu kayaknya udah kebakaran, meledak negara kita, Om, kalau semua orang Indonesia itu main drone, gitu kira-kira. Makanya saya sangat tidak menyarankan hobi drone digeluti untuk masyarakat Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan beri masukan untuk kita kemajuan bersama loh ya. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.